Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marfuah dari Prodi S1 Akuntansi. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ketentuan pembelian dalam akad salam. Yang pertama yaitu definisi salam. Salam adalah akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya dulu, sedangkan barangnya diserahkan kepada pembeli kemudian hari. PSAK mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan atau muslam fi'ih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilahi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Pembelian dalam akad salam. Salam dapat dilakukan secara langsung antar pembeli dan penjual dan dapat juga dilakukan oleh tiga pihak secara paralel, yaitu pembeli, penjual, dan pemasok. Resiko yang muncul dari kasus ini adalah apabila pemasok tidak dapat mengirim barang, maka ia tidak dapat memenuhi permintaan pembeli. Resiko lain, barang yang dikirimkan oleh pemasok tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli, sehingga perusahaan memiliki persediaan barang tersebut dan harus mencari pembeli lain yang berminat, sedangkan ia memiliki kewajiban kepada pembeli dan pemasok. Skema dalam salam ada dua. Yang pertama yaitu skema salam tunggal. Penjual atau pemasok membayar di muka, lalu bank membeli, kemudian mereka bersepakat dan penjual mengirim barang ke pembeli. Yang kedua ada skema paralel, yaitu penjual pemasok bersepakat dengan bank pembeli atau penjual, lalu bank pembeli atau penjual bersepakat dengan pembeli nasabah, kemudian pembeli nasabah membayar kepada bank pembeli atau penjual, dan kemudian dibayarkan kepada penjual pemasok. Lalu barang dikirim ke bank pembeli atau penjual dan dikirimkan kembali kepada pembeli nasabah. Selanjutnya ada dasar syariah akad salam. Yang pertama yaitu landasan Al-Quran. Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan ibadah, Al-Quran mengatur dan memberikan secara rinci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Dari ayat di atas telah dijelaskan, dikemukakan dalam Islam pelaksanaan jual beli salam bahwa pembeli membayar dahulu sesuai dengan harga yang disepakati berdasarkan ciri-ciri tertentu yang mana barangnya diserahkan kepada pembeli di kemudian hari. Yang kedua adalah ada kaidah fikih. Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya adalah boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama atau mudharabah, lalu perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi, dan riba. Rukun salam. Rukun jual beli salam, ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli pesanan ini hanya ijab atau ungkapan dari pihak pemesan dalam pemesanan barang, dan qabul atau ungkapan pihak produsen untuk mengerjakan barang pesanan. Lafal yang disepakati dalam jual beli pesanan menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah adalah lafal asalam atau asalaf atau al-ba'i atau jual beli. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, lafal yang boleh dipergunakan dalam jual beli pesanan ini hanya asalam dan asalaf. Alasan ulama Syafi'iyah adalah bahwa menurut kaidah umum jual beli seperti ini tidak dibolehkan karena barangnya tidak ada ketika akad.
Akan tetapi syara membolehkan dengan menggunakan lafal assalam dan assalaf. Adapun rukun jual beli salam menurut jumhur ulama selain Hanafiyah terdiri atas akid, yaitu pembeli atau al-muslim atau Rabu salam, dan penjual atau al-muslam ilaih. Yang kedua makut, yaitu muslam fi'ih, barang yang dipesan, dan harga atau modal salam. Yang ketiga ada sigot, yaitu ijab dan qabul. Syarat salam. Dalam melakukan salam mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipatuhi agar dalam melaksanakannya tidak ada hambatan dalam menjalankannya. Ulama telah bersepakat bahwa salam diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, jenis objek jual beli salam harus jelas, lalu sifat objek jual beli salam harus jelas, kadar atau ukuran objek jual beli salam harus jelas, jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas, dan asumsi model yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak. Selanjutnya yaitu ilustrasi akad salam. Salam ialah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, harus ditentukan dengan sifat. Barang itu ada di dalam pengakuan atau tanggungan si penjual. Misalnya si penjual berkata, "Saya jual kepadamu satu meja tulis dari jati, ukurannya 140 x 100 cm dengan tinggi 75 cm, 10 laci dengan harga 100.000. Pembeli pun berkata, "Saya beli meja dengan sifat tersebut dengan harga 100.000. Dia membayar uangnya sewaktu akad itu juga. Tetapi mejanya belum ada. Jadi salam ini merupakan jual beli utang dari pihak penjual dan kontan dari pihak pembeli karena uangnya telah dibayarkan sewaktu akad." Ketentuan fatwa DSN pada akad salam. Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang jual beli salam sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan tentang pembayaran. Alat pembayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Yang kedua, pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Yang kedua, ketentuan tentang barang. Yang pertama, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Penyerahan dilakukan kemudian. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya dan tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai. Yang ketiga ada ketentuan tentang salam paralel. Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat. Yang pertama, akad kedua terpisah dari akad pertama. Lalu akad kedua dilakukan setelah akad pertama sharih atau jelas. Yang keempat, penyerahan barang sebelum atau pada waktunya. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang disepakati. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan. Yang pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. Yang kedua, menunggu sampai barang tersedia. Yang kelima, pembatalan kontrak. Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Selanjutnya ada hikmah salam. Hikmah yang terkandung dalam sistem jual beli salam adalah yang pertama, untuk mempermudah manusia dalam bermuamalah. Kedua, untuk mensejahterakan ekonomi manusia, merupakan kebutuhan masyarakat yang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar. Orang yang mempunyai perusahaan seringkali butuh uang untuk memenuhi kebutuhan perusahaannya, bahkan sewaktu-waktu bisa menjadi kendala atas kemajuan perusahaan. Terakhir, sebagai media tolong-menolong antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai akhir. Semoga penjelasan saya bermanfaat bagi teman-teman semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.